Perintah Kaisar Naga. Bab 456. Bab 456 Pembongkaran. Memasuki ruangan, Selin menyapa Yuki, yang membuat Yuki agak tertahan, sementara Dev membalikkan beberapa kamar, dan hatinya penuh dengan kenangan. Dev, rumah ini akan segera dihancurkan. Jika kamu bisa melihatnya, itu ide yang bagus. Setelah dihancurkan, seluruh desa tidak tahu harus pergi kemana. Selin melihat Dev berjalan-jalan di berbagai ruangan, jadi dia menghela nafas dan berkata, "Bu, bukankah pembongkaran itu rumah pemukiman kembali?" Dev tertegun dan bertanya pada Selin. "Siapa yang mengaturnya untukmu? Jangan pikirkan keindahan seperti itu. Tidak ada subsidi sewa. Nenek moyang di desa telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Sekarang mereka telah dihancurkan, satu keluarga hanya memiliki 100.000 dana pembongkaran. Desa lain memiliki lebih sedikit, tetapi mereka tidak memilikinya. Tempat itu masuk akal, ayahmu dan aku baru saja membersihkan rumah dan menghabiskan banyak uang, kami tidak berpikir itu akan dihancurkan begitu cepat." Selin terlihat sangat kesepian. "Bu, rumah itu dihancurkan. Kamu dan ayahku akan kembali ke Hongcheng untuk tinggal bersamaku. Bagaimanapun, rumah di Villa Bukit Indah kosong, dan aku tidak punya waktu untuk tinggal di sana." Dev menghibur Selin. Selin melirik Dev, "Dev, izinkan saya memberi tahu Anda, meskipun keluarga Yuki kaya dan dapat meminjamkan Anda rumah besar, tetapi Anda tidak dapat melakukan apa-apa, Yuki akan mengikuti Anda saat itu, Anda tidak dapat terus menghabiskan uang orang." "Uang, kan? Kamu laki-laki. Bibi, kamu salah paham, sebenarnya." "Bu, aku tahu, aku pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik." Dev langsung menyela Yuki, tanpa membiarkannya melanjutkan. "Hanya saja Yuki tidak membenci keluarga kita. Kamu harus baik kepada orang lain. Jika aku tahu kamu telah melakukan kesalahan pada Yuki, aku tidak akan mengenalimu sebagai anak." Selin sangat menyukai Yuki. Dia adalah wanita kaya, tidak menyukai keluarga miskin mereka, dan memiliki kepribadian yang baik, gadis seperti ini sangat sulit ditemukan. "Bibi, Dev sangat baik padaku. Jika dia berani meminta maaf padaku, aku akan menarik telinganya." Yuki tersenyum dan mengikuti Selin. "Ya, tarik dia dengan keras, lalu beritahu bibimu, dan bibi akan menarik telinganya untukmu juga." Selin juga berkata sambil tersenyum. "Bu, aku masih bukan anakmu, kalian menggertakku bersama." Dev terdiam beberapa saat, tetapi hatinya penuh kebahagiaan. "Hahaha." Yuki memandang Dev seperti itu, dan tertawa. "Saudara Dev, saudara Dev." Ini, ada suara seorang gadis di luar memanggil Dev. Begitu Dev mendengar suara itu, dia tahu itu adalah Yasmin, jadi dia berlari keluar. Yasmin beberapa tahun lebih muda dari Dev, dan keduanya berasal dari desa yang sama, jadi Yasmin telah mengikuti Dev seperti pengikut sejak kecil, dan untuk melindungi Yasmin, Dev jarang berkelahi dengan orang lain. Hubungan antara dua saudara dan saudari sangat baik. Hanya saja saya belum bertemu selama bertahun-tahun, tetapi Dev sangat merindukan sepupu ini. Ketika Dev berlari keluar dari ruangan, dia melihat seorang gadis jangkung yang tingginya lebih dari 1,7 meter, dengan kuncir kuda diikat di kepalanya dan dua lesung pipit yang dangkal ketika dia tersenyum. Yasmin," panggil Dev ragu-ragu. "Kakak Dev, apakah kamu tidak mengenalku?" Yasmin tersenyum. "Aku benar-benar hampir tidak mengenalimu, kamu tumbuh terlalu cepat, kamu setinggi aku." Dev berputar-putar di sekitar Yasmin dengan terkejut, dan kemudian membandingkan kepalanya lagi. Keduanya tidak bertemu selama 4 atau 5 tahun saat itu, Yasmin hanyalah seorang gadis kecil dari berpisah 5 tahun pada umurnya ke-14, tetapi sekarang dia adalah gadis besar. "Kamulah yang tumbuh perlahan, dan aku akan melampauimu dalam 2 tahun." Yasmin mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku baru saja mendengar dari bibi ketiga di pintu masuk desa bahwa kamu kembali, dan kamu membeli Mercedes besar di luar, baik. Itu punya temanku," kata Dev sambil tersenyum. Bab 457 Berikan ini untukmu. Mobil ini milik Yuki, dan Dev sendiri tidak membeli mobil, karena baik Yuki maupun Yansen memiliki mobil, dan jumlahnya cukup banyak, jadi Dev tidak kekurangan mobil untuk dikendarai. "Oh." Yasmin mendengus, dan kemudian bertanya, "Aku mendengar bibi ketiga mengatakan bahwa kamu membawa seorang gadis yang sangat cantik ke sini. Apakah itu pacarmu?" Dev tersenyum dan mengangguk, kemampuan wanita pedesaan ini untuk menyebarkan informasi mungkin lebih cepat daripada internet. "Di mana dia? Bawa aku menemuinya." Yasmin membawa Dev dan berjalan menuju rumah. Begitu dia memasuki pintu, dia disambut oleh Selin dan Yuki, yang akan keluar untuk menemuinya.
Bibi, Yasmin berteriak setelah Selin. Yasmin, kamu akan segera menikah, mengapa kamu masih berkeliaran? Selin bertanya pada Yasmin. Ada terlalu banyak orang dalam rumah keluarga dan terlalu berisik, jadi aku berlari keluar untuk mencari udara. Setelah Yasmin selesai berbicara, dia memandang Yuki di samping Selin dan berkata dengan ekspresi terkejut, ini pacar kakakku Dev, kan? Cantik sekali, seperti peri. Mendengar apa yang dikatakan Yasmin, wajah Yuki langsung memerah, namun hatinya indah. Namaku Yuki. Yuki mengulurkan tangannya dan berkata, kakak ipar, nama saya Yasmin. Yasmin buru-buru mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Yuki. Oke, ayo bicara di rumah, aku akan pergi ke rumah Yasmin untuk melihat. Setelah Selin selesai berbicara, dia pergi. Beberapa orang kembali ke rumah, mata Yasmin terus tertuju pada Yuki, tetapi dia merasa sedikit malu melihat Yuki. Yasmin, apa yang kamu lihat? Dev buru-buru mengingatkan Yasmin. Kurasa pakaian kakak iparku tidak murah. Semuanya merek terkenal, dan anting-antingnya Cartier. Harganya pasti sangat mahal. Yasmin berkata dengan iri, kakak ipar, apa yang keluargamu lakukan? Yuki tidak berpikir bahwa gadis kecil Yasmin itu cukup berpengetahuan, dia tersenyum ringan, melakukan bisnis kecil. Setelah berbicara, Yuki melepas anting-antingnya, Yasmin, kakakmu dan aku sedang terburu-buru, dan kami tidak membelikanmu hadiah apapun. Jika kamu menyukai anting-anting ini, kami berikan kepada kamu. Yasmin melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan dia melangkah mundur ketakutan dan berkata, kakak ipar, ini terlalu berharga, saya tidak berani memintanya. Apa yang sangat berharga, itu niat kakak iparmu. Yuki berkata, menarik Yasmin untuk mengenakannya secara langsung, kamu terlihat sangat cantik, dan kamu akan terlihat lebih baik ketika kamu mengenakan gaun pengantin ketika Anda menikah. Ketika Yuki berbicara tentang pernikahan, senyum asli Yasmin mulai redup, dan dia tampak sedikit khawatir. Yasmin, kamu baru berusia 19 tahun, mengapa kamu tidak pergi ke sekolah, justru kamu akan menikah. Kamu bahkan belum kuliah. Jika kamu tidak dididik, di masa depan, itu akan jadi sulit untuk mendapatkan pijakan di masyarakat. Dev bertanya pada Yasmin. Pertanyaan Dev tampaknya telah menyentuh titik nyeri Yasmin, matanya tiba-tiba memerah, dan dia mulai menangis. Ini mengejutkan Dev, dia tidak berpikir bahwa Yasmin benar-benar menangis ketika dia berkata dengan santai. Yuki juga buru-buru menghibur Yasmin, Yasmin, saudaramu baru saja mengatakannya dengan santai, abaikan dia. Begitu Yuki mengatakan itu, Yasmin semakin menangis, dan langsung menangis di bahu Yuki. Setelah menangis beberapa saat dan menenangkan diri, Yasmin berkata, kakak ipar, saya tidak mengeluh tentang yang saudara saya katakan. Saya sebenarnya tidak ingin menikah, saya ingin pergi ke sekolah, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yasmin dianiaya seperti anak kecil saat ini, yang membuat orang merasa sangat tertekan. Ketika Dev dan Yuki mendengarnya, mereka semua sedikit terkejut, masyarakat macam apa ini, apakah masih ada pernikahan paksa? Yasmin, ada apa? Dev sedikit mengernyit. Bab 458. Kakak Dev, lupakan saja, tidak ada gunanya berbicara denganmu, semuanya seperti ini, aku sudah melihatnya. Yasmin menyeka air matanya dan tersenyum. Yasmin, katakan padaku, aku pasti bisa membantumu, kata Dev dengan cemas. Yasmin, katakan saja, aku yakin kami bisa membantumu. Yuki juga berkata kepada Yasmin. Yasmin memandang Yuki, lalu mengangguk dan berkata, saudara Dev, apakah Anda ingat Greg Chen itu? Tentu saja aku ingat, bukankah itu pria yang tidak pergi ke sekolah lebih awal dan mengumpulkan biaya perlindungan di gerbang sekolah sepanjang hari? Anak ini bahkan menendangku saat itu. Dev mengangguk dan berkata, aku baru akan menikah dengannya. Yasmin menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Apa? Dev tiba-tiba mengangkat suaranya, matanya melebar, Greg Chen itu adalah gangster yang tidak lulus SMP. Bagaimana bisa Ri dan yang lainnya membiarkanmu menikah dengannya? Meskipun Yuki tidak mengenal Greg Chen ini, dia bukan orang baik ketika dia mendengarnya, dan dia menatap Yasmin dengan curiga. Mata Yasmin memerah, dia mulai menangis lagi, dan mulai berbicara perlahan dengan Dev. Ketika Dev selesai mendengarkan, seluruh wajah orang itu menjadi sangat biru, dan dengan tembakan keras, meja kayu solid langsung hancur. Greg Chen ini sangat keji, dia bukan manusia. Yuki juga marah. Ternyata Greg Chen selalu seorang gangster, dan kemudian menjadi terkenal di seluruh kota Anhe mereka. Dengan perkembangan Hong Cheng, banyak kota dan kota di bawah mengikuti reformasi.
Kota Anhe menarik investasi dan terlibat dalam konstruksi real estate, dan sebagai gangster Greg Chen mengambil kesempatan untuk mengontrak pekerjaan tanah dan tiba-tiba menghasilkan banyak uang. Sekarang Greg Chen bekerja sama dengan pengembang untuk menghancurkan dan merelokasi. Selama pengembang tidak dapat membicarakan tempat itu, Greg Chen akan membawa orang ke sana, dan bahkan memukuli dan memarahi orang untuk menandatangani perjanjian. Perlahan, seluruh kota Anhe takut pada Greg Chen. Greg Chen ini jatuh cinta pada Yasmin yang duduk di bangku SMA, dan langsung menemukan sekolah tersebut. Kepala sekolah sangat ketakutan hingga mengeluarkan Yasmin, dan Greg Chen mengancam Yasmin dengan orang tua Yasmin. Yasmin tidak punya pilihan selain setuju untuk menikah dengannya. Untuk alasan ini, ketika Greg Chen memperkirakan pembongkaran dan relokasi, ia memperkirakan rumah keluarga Yasmin mencapai 1 juta, dan keluarga lain di seluruh desa Chenjia juga memperkirakan sedikit lebih banyak. Dengan cara ini, seluruh desa Chenjia bahagia dan menganggap Greg Chen sebagai seorang dermawan, tetapi tidak ada yang tahu penderitaan Yasmin. Sial. Dave menggertakkan giginya, matanya penuh dengan niat membunuh. Jika Greg Chen ini ingin menikahi seorang gadis dari keluarga lain, Dave akan menyerah. Lagi pula, ada terlalu banyak hal seperti itu. Di banyak tempat, gangster kecil bekerja sama dengan pengembang untuk menggertak orang biasa. Dave tidak bisa mengendalikannya. Dia bukan penyelamat. Tapi sekarang Greg Chen ini benar-benar memukul Yasmin dengan idenya, Dave tidak akan setuju. Saudara Dave, jangan impulsif, hal-hal seperti ini, saya sudah melihatnya. Kemudian Greg Chen memiliki sekelompok orang, dan saya mendengar bahwa dia memiliki kontak dengan beberapa kaisar bawah tanah di Hongcheng. Orang-orang itu bisa semua membunuh tanpa berkedip, aku tidak ingin kamu mengambil risiko untukku. Melihat ekspresi marah Dave, Yasmin buru-buru membujuknya. Maksudmu Yansen Lin? Dave bertanya. Yasmin berpikir sejenak, sepertinya disebut harimau, saya baru saja mendengar bahwa Greg Chen menyebutkannya sesekali. Yasmin, karena kamu tidak ingin menikah, serahkan ini padaku, dan aku akan menanganinya untukmu. Ketika saatnya tiba, aku akan mencarikanmu sekolah di Hongcheng. Pergi ke sekolah dengan baik, dan kamu bisa jangan dididik. Dave berkata kepada Yasmin. Kakak Dave, kamu. Bab 459. Yasmin, percayalah pada kakakmu, dia bisa menanganinya dengan baik, jangan khawatir. Sebelum Yasmin selesai berbicara, Yuki meraih tangan Yasmin dan berkata. Yasmin tidak berbicara, tetapi dia tidak memiliki harapan pembalasan, dia sudah menerima nasibnya. Setelah beberapa saat, hari mulai gelap di luar, dan Selin juga kembali. Dave, bersiaplah, pergi makan malam dengan keluarga bibi keduamu sebentar lagi, dan sambut objek sia-sia sebagai hadiah. Selin berkata kepada Dave. Apakah itu Greg Chen? Tanya Dave. Selin tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan berkata, kalau begitu Greg Chen tidak biasa sekarang, dia adalah bos besar, dan kamu tidak dapat memanggil Greg ketika kamu bertemu dengannya, itu tidak sopan. Bagaimana jika saya tidak memanggilnya Tuan Greg? Ketika saya bertemu dengannya, saya ingin. Bibi, pergi dan beritahu ibuku, kami akan segera ke sana. Sebelum Dave selesai berbicara, Yasmin buru-buru berkata kepada Selin. Yah, cepatlah, jangan membuat orang menunggu. Selin pergi setelah berbicara. Selin berjalan kembali, Yasmin memandang Dave dan berkata, saudaraku, orang tua dan bibi saya tidak tahu. Saya selalu mengatakan bahwa saya bersedia menyelamatkan mereka dari kekhawatiran. Dave memandang Yasmin dengan sangat bijaksana di usia muda, dan menyentuh kepala Yasmin dengan kasihan di matanya, Yasmin, jangan khawatir, mulai sekarang, tidak ada yang akan memaksamu melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai, ada saudara di sini, tidak ada yang berani. Dave dan yang lainnya pergi ke rumah Yasmin. Pada saat ini, di pintu rumah Yasmin, sebuah Toyota Domineering diparkir di sana. Di depan mobil ada seorang pria yang mengenakan rantai emas, cincin emas, dan sebatang rokok di dalamnya. Mulutnya orang tua Dave dan apa yang dibicarakan orang tua Yasmin. Dave melihat sekilas bahwa orang ini adalah Greg Chen, dengan niat membunuh melintas di matanya. Saudaraku, jangan impulsif, aku mohon. Yasmin tampaknya merasakan niat membunuh pada Dave, dan mengikuti Dave dengan wajah berdoa. Melihat Yasmin seperti itu, Dave mengangguk. Beberapa orang turun dari mobil dan berjalan, Greg Chen melihat Dave sekilas, dan menyeringai, Dave, kamu telah dipenjara selama 3 tahun, mengapa kamu masih terlihat lemah, ikuti aku, kamu tidak akan masuk penjara. Pengalaman bisa membangun prestise. Dave menatap Greg Chen dengan dingin, tidak tertarik. Melihat sikap Dave, wajah Greg Chen menjadi dingin,
Tetapi ketika dia melihat Yuki di samping Dev, senyum langsung muncul di wajahnya yang semula acuh tak acuh, dan matanya menyapu bolak-balik tubuh Yuki dengan tidak hati-hati, yang membuat Yuki hampir acuh tak acuh. Menjijikkan. Nona, nama saya Greg Chen, senang bertemu denganmu. Greg Chen berpura-pura menjadi pria yang sangat terhormat, mengulurkan tangannya dengan beberapa cincin emas dan berkata. Yuki menatap Greg Chen dengan dingin, dan tidak mengatakan apa-apa. Ini pacar kakak Dev, Yuki. Melihat ini, Yasmin berkata dengan tergesa-gesa karena takut Greg Chen akan marah. Greg Chen juga tidak marah, dia hanya tersenyum dan menepuk bahu Dev dan berkata, saya benar-benar meremehkan Anda. Tepat setelah Anda keluar dari penjara, Anda memanjat seorang wanita kaya kecil, Anda memiliki kemampuan. Ketika Greg Chen mengatakan ini, dia tidak menyembunyikannya sama sekali, dan suaranya sangat keras sehingga semua orang bisa mendengarnya. Ayo pergi, atau tidak ada tempat lagi. Yasmin buru-buru melangkah maju dan menarik Greg Chen untuk pergi ke restoran. Jika mereka mengobrol, mereka mungkin akan memulai perkelahian. Bagaimana mungkin tidak ada tempat? Di kota Anhe, kemanapun aku pergi makan, aku pasti punya tempat. Greg Chen meraih tangan Yasmin dan langsung menuju ke mobilnya yang mendominasi. Yasmin mengedipkan mata pada Dev dengan putus asa, dengan ekspresi memohon di wajahnya. Dia benar-benar takut Dev akan berkonflik dengan Greg Chen. Segera, beberapa orang tiba di kota. Dengan perkembangan tahun-tahun ini, kota Anhe juga makmur. Ada banyak restoran di kedua sisi jalan. Greg Chen membawa Dev dan yang lainnya ke hotel berlantai 5. Bab 460 Seberapa sombongnya kamu? Setelah turun dari bus, Greg Chen menunjuk ke restoran dan berkata, ini adalah restoran terbesar di kota Anhe, dan saya memiliki saham. Ketika Greg Chen berbicara, wajahnya penuh kebanggaan. Yuki melirik hotel, menutup mulutnya dan diam-diam tersenyum, lalu berkata di telinga Dev, ini bahkan tidak sebesar hotel saya, jadi layak untuk dipamerkan. Dev tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia ingin melihat betapa sombongnya Greg Chen. Beberapa orang berjalan ke lobi hotel. Setelah melihat Greg Chen, seorang kasir segera berlari dan berkata dengan nada menyanjung, kakak Greg ada di sini. Li kecil, siapkan kotak pribadi nomor 1 untukku, kami akan pergi makan malam. Greg Chen berkata dengan bangga. Kasir itu tiba-tiba tampak malu, kakak Greg, ada seseorang yang makan di kotak pribadi No. 1. Jika Anda memberi tahu kami sebelumnya, kami bisa menyiapkannya. Plak. Kemudian Greg Chen menamparkan kasir dan menatap, apakah saya perlu memberi pemberitahuan terlebih dahulu untuk makan? Datangi orang di kotak pribadi nomor 1 dan suruh pergi, apakah Anda masih perlu saya untuk mengajari Anda tentang ini? Apakah itu benar? Tidak mau melakukannya. Kasir ditampar, dan tiba-tiba menangis sedih, menutupi setengah wajahnya dengan satu tangan, dengan kengerian di matanya. Kak Greg, ayo cari kotak lain. Melihat kasir seperti itu, Yasmin tidak tahan, jadi dia berkata kepada Greg Chen. Tidak apa-apa, aku akan membawa calon mertuaku untuk makan malam, dan aku harus memiliki kotak pribadi No. 1. Greg Chen ingin pamer di depan Dev dan yang lainnya. Kakak Greg, No. 1, para tamu di kamar pribadi di nomor 1 tidak bisa diusir. Jawab kasir dengan lembut. Sial, siapa yang tidak bisa mengusir mereka? Apakah Anda ingin saya mengusir mereka secara pribadi? Greg Chen memelototi kasir, mengulurkan tangan dan ingin menelepon lagi, tetapi dihentikan oleh Yasmin. Kasir itu sangat ketakutan sehingga dia melangkah mundur dan berkata dengan tubuh gemetar, kakak Greg, manajer Cui yang minum di kotak pribadi No. 1. Kata-kata kasir menyebabkan tubuh Greg Chen sedikit gemetar, dan ekspresi wajahnya jelas berubah. Manajer Cui ada di sini untuk makan malam. Anda tidak memberi tahu saya sebelumnya, uang untuk kotak pribadi nomor 1 jangan ditagih, semuanya dibebankan ke akun saya, pergi dan siapkan kotak pribadi nomor 2 untuk saya. Dapat dilihat bahwa Greg Chen sangat takut dengan manajer Cui ini. Kasir mengangguk dan mengatur pelayan untuk mengusir tamu kedua. Segera, saya mendengar beberapa orang turun ke bawah bersumpah, semua dengan tangan besar dan pinggang bulat. Sial, restoran yang rusak, kami belum selesai makan, kami sudah diusir orang, kenapa kamu ingin melakukannya? Ya, aku menghancurkan restoran untukmu. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang begitu besar. Beberapa pria besar dengan lengan besar dan pinggang bundar memerah, dan mereka dimarahi saat berjalan, pelayan hanya bisa terus tersenyum. Tetapi ketika mereka berjalan ke lobi, beberapa orang terpana ketika mereka melihat Greg Chen, kemudian ekspresi mereka berubah, dan mereka berkata kepada Greg Chen,
Kakak Greg. Lumpuh, Lao Su sangat sombong, biarkan kalian semua keluar dari sini, oke. Greg Chen melangkah maju dengan mengutuk dan menendang beberapa dari mereka menundukkan kepala dan tidak ada yang berani berbicara. Melihat beberapa orang jujur, Greg Chen melambaikan tangannya, keluar dari sini. Jika beberapa orang diberikan amnesti, mereka buru-buru melarikan diri. Pelayan memimpin Greg Chen dan Dave ke atas. Setelah duduk, Greg Chen meletakkan menu di atas meja, saya akan mentraktir Anda hari ini, Anda dapat memesan apapun yang Anda inginkan. Kakak Dev, ipar perempuan, ini pertama kalinya kamu di sini, mari kita lihat apa yang kamu suka makan, dan pesan apapun yang kamu mau. Yasmin meletakkan menu di depan Dev dan Yuki. Iya, Dev, kamu membutuhkan lebih banyak uang, kamu tidak perlu menyelamatkan uang saya, kamu telah menderita di penjara selama 3 tahun, keluar dan menebusnya. Greg Chen mengguncang arloji emas besar di tangannya dan berkata,